Oke semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Anda Greystone Channel, dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa sih pergerakan Bitcoin setelah closing time frame weekly kemarin ya, itu sempat dibawa naik dulu sampai ke 69.000 dan akhirnya dia harus terkoreksi, sempat menyentuh area 67.200. Jadi kalau kita perhatikan, memang closing weekly time frame kemarin itu lumayan bagus, teman-teman, di mana Bitcoin bisa close di kisaran level 68.900. Jadi itu adalah good point ya, didukung oleh volume smart money yang lumayan bagus. Kemudian MACD juga sudah memberikan isyarat terkait dengan golden cross, which is ini adalah level yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Nah, setelah closing ya, pergerakan Bitcoin justru malah makin rally sampai ke 69.400 gitu ya, dan akhirnya koreksi, teman-teman. Jadi hal yang terjadi itu justru karena ada peningkatan dari indeks dolar ya. Indeks dolar mengalami penguatan kemarin 0,5%, jadi 0,5%, lumayan tinggi. Kenaikan dari indeks dolar ini tentu saja didukung oleh pergerakan jangka pendeknya yang masih cenderung retracement. Jadi tren dari indeks dolar sendiri bakalan turun sih seiring berjalannya waktu. Namun secara jangka pendek kemarin memang ada sebuah peningkatan yang terjadi, sehingga ini menekan beberapa aset yang bertentangan dengan indeks dolar. Salah satunya adalah emas ya. Emas kemarin sedikit koreksi 0,09%. S&P 500 kemarin terkoreksi sekitar 0,18, dan Bitcoin ya kemarin terkoreksi sekitaran 1,8%, dan rata-rata altcoin mengalami penurunan di atas 3%. Itu jadi korelasi antara dolar dan juga Bitcoin ini cenderung negatif ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari beberapa berita di perdagangan kemarin, itu ada indeks loans prime rate ya. Ini adalah terkait dengan return dari obligasi pemerintah Cina, khususnya yang 5 tahun. Itu returnnya sudah turun, teman-teman. Kemudian juga kemarin ada data US leading index ya. Jadi ya itu data yang kita temukan di perdagangan kemarin. Dini hari tadi ada member FOMC Kaskari ya yang speech. Kemudian nanti dilanjutkan jam 5.40 WIB pagi, itu akan ada Dali yang speech. Lalu dari Bank of Japan akan ada rilis data core CPI inflation. Sementara dari data yang lain ada Christine Lagarde yang akan speech di jam 21 malam nanti. Jadi hari Selasa ini mungkin juga nggak akan terlalu memberikan impact yang signifikan untuk berita-beritanya terhadap pasar. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan beritanya yang lain, teman-teman. Jadi di sini aku mau infokan ya, token Cross ini adalah project layer kedua dan juga AI platform ya yang akan listing di Gate.io, teman-teman, dan akan memulai periode startup miningnya pada perdagangan 2 hari ke depan ya. 1 hari 14 jam ke depan teman-teman sudah bisa staking token Cross. Jadi buat yang pengen untuk memanfaatkan fitur staking di Gate.io, tersedia banyak sekali token-token yang bisa teman-teman staking. Ada juga banyak token-token startup yang baru bermunculan. Nah, di sini teman-teman bisa staking token Cross mulai dari 23 sampai dengan 13 November. Jadi 23 Oktober sampai 13 November, cukup lama, dengan hadiah yang dialokasikan di sini adalah sekitar 2,6 juta. Jadi ini cukup banyak alokasi yang bisa teman-teman staking. Gitu. Jadi bisa teman-teman manfaatkan ya kesempatan ini untuk mendapatkan reward lebih besar melalui fitur staking yang ada di platform dari Gate.io. Gate.io menyediakan banyak sekali token-token yang bisa teman-teman staking. Ya, hampir semua token tersedia di sini untuk teman-teman staking, dan beberapa token ada yang ada penambahan reward bonusnya. Jadi bisa kalian manfaatkan fitur-fitur yang ada di Gate.io. Jadi buat yang mau daftar, linknya di kolom deskripsi. Next, kita akan perhatikan Bitcoin dari Digital Asset Fund ya, yang mendapatkan flow lumayan bagus selama beberapa
minggu terakhir. Kalau kita perhatikan memang kondisinya akumulasi sangat-sangat tinggi terjadi di beberapa hedge fund terkait dengan produk ETF spot Bitcoin. Ya, jadi teman-teman pasti sudah tahu datanya, dan ini merupakan sebuah indikasi bagus sebenarnya. Selama 2 minggu terakhir, Bitcoin ETF terus mengalami akumulasi dari banyak hedge fund. Bahkan akumulasi yang terjadi di minggu lalu itu lumayan besar, teman-teman, lumayan besar, dan ini merupakan sebuah good point untuk perkembangan market kripto ke depannya. Artinya adalah investor-investor sudah mulai beralih nih dari yang sebelumnya invest di deposito obligasi jangka pendek, ya kan? Sekarang suku bunganya sudah diturunkan, minat dari orang terhadap obligasi juga semakin menurun. Akhirnya mereka mencari aset-aset yang menarik. Salah satu yang dipilih ternyata adalah ETF spot Bitcoin, dan ini good point untuk akumulasi kripto. Kemudian dari data yang lain ada stablecoin ya, yang paling mendominasi itu adalah USDT dan juga USDC. Saat ini mewakili sampai 50% dari total volume transaksi di aset kripto. Tentu saja, aku sendiri lebih suka memang pakai USDT dalam hal melakukan transaksi. Termasuk juga kalau teman-teman trading dengan pair biasanya pakai USDT karena likuiditasnya bagus ya, sangat-sangat luas sehingga transaksi kita tuh cepat kejemput. Sementara kalau kita pakai stablecoin yang lain kemungkinan harus menunggu sampai ada transaksi yang terjadi. Itu jadi ini adalah dua stablecoin yang saat ini paling banyak diminati atau dipakai dalam hal melakukan transaksi di exchange kripto. Lalu teman-teman, saat ini kita perhatikan data dari CoinGlass ya terkait dengan open interest. Nah, futures open interest ini adalah data terkait dengan seberapa banyak orang-orang yang melakukan trade, especially di market futures. Kalau kita perhatikan dari sini, saat ini kita lagi dalam posisi all time high untuk volume transaksi ya di market futures. Ya itu jumlahnya sangat-sangat banyak, ada di 72,100 ya, 72,1 untuk volumenya teman-teman. Dan itu gede banget, dan kalau kita perhatikan memang kondisi saat ini artinya banyak sekali para investor atau para trader yang berspekulasi di market futures ya, melakukan trade di market futures karena pergerakan Bitcoin juga overall sudah mulai rally sehingga mereka berpikir untuk wah ini kesempatan buat naikin leverage. Teman-teman, naikin leverage ya kan, bagi yang pasang long mungkin bisa cuan sekian persen ya, namun hati-hati bagi yang pasang short karena kondisi market harusnya cenderung naik saat ini itu. Tapi dari data open interest yang meningkat ini berarti volatilitas dari market juga akan semakin meningkat, khususnya bagi teman-teman yang mungkin trading jangka pendek. Kemungkinan akan ada flash dump, flash pump atau fake pump yang sering kali bakalan mengecoh para trader di market futures. Maka dari itu harus berhati-hati ketika open interestnya naik karena itu berarti volatilitas dari pasar akan semakin meninggi juga. Nah, dari berita yang lain ada perusahaan namanya Strip ya. Strip ini salah satu penyedia layanan transaksi, teman-teman. Baru saja dikabarkan pengen mengakuisisi Bridge. Ya, salah satu perusahaan dengan valuasi sampai 1 miliar US dollar. Jadi ini adalah berita yang terbilang ya nggak terlalu berpengaruh terhadap kripto, tapi secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa minat dari investor besar, perusahaan-perusahaan yang lebih besar untuk invest di perusahaan-perusahaan yang terkait sama kripto itu semakin meningkat. Ini berarti akan ada opportunity untuk adopsi yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi ya itu good point. Kemudian dari berita yang lain datang dari political Jepang ya, dikabarkan pengen untuk menurunkan pajak dari kripto saat ini, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari beritanya, pemotongan pajak sebesar 20% merupakan bagian dari rencana yang lebih luas pemimpin demokratik untuk rakyat di China ya, yaitu Yuichiro Tamaki yang menjadikan Jepang sebagai pemimpin Web3. Jadi ini adalah kampanye politik tentu saja, teman-teman, dengan menurunkan pajak sampai 20% terhadap kripto ini bisa mengadopsi lebih banyak investor kripto dari Jepang. Jadi ini sebenarnya tujuan untuk mendapatkan suara ya.
Itu, tapi kalau pajaknya beneran turun, itu berarti penduduk Jepang bisa makin aktif dalam hal melakukan trade di kripto. Kemudian berita yang lain datang dari BlackRock. BlackRock mengatakan bahwa 75% investor saat ini yang membeli Bitcoin itu adalah crypto fans new, teman-teman, yang berarti ini adalah investor-investor baru yang baru kenal saham, baru beli-beli saham di Wall Street. Ya, mereka invest di kripto. Jadi kalau kita lihat dari beritanya seperti ini sih berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ini adalah adopsi yang lumayan bagus oleh para investor-investor besar ya. Dan yang kedua adalah ini berarti mereka belum cukup bisa dipercaya untuk bisa hold produk Bitcoin ETF ini dalam jangka panjang. Karena kan mereka adalah investor baru yang tentu saja bisa saja terpengaruh sama yang namanya berita-berita sehingga mereka nggak tahan diri buat melakukan transaksi gitu. Jadi untuk hold jangka panjangnya sepertinya masih perlu untuk kita perhatikan. Kemudian data ada dari FunEgg ya. FunEgg saat ini memungkinkan untuk staking vSol. Jadi Solana ITP ya dengan AUM sampai 75 juta US dollar, teman-teman. Dan ini bisa menjadi salah satu aset investasi bagi teman-teman yang pengen untuk berinvestasi di Solana gitu. Jadi FunEgg intinya menyediakan kalau teman-teman pengen staking ya untuk vSol. Nah, ini adalah salah satu produk ETF ya, ETP dari Solana yang diluncurkan oleh FunEgg itu bisa di staking. Jadi maksudnya didepositokan lah dengan NAV yang akan dibagikan, teman-teman. Oh, sorry, ya, yang akan membagikan hasil stakingnya setiap hari. Jadi hasil staking dari program staking yang dilakukan oleh FunEgg ini akan dibagikan setiap hari, artinya akan diakumulasikan. Jadi ini adalah salah satu komitmen yang bagus dari FunEgg ya, mempraktekkan yang namanya compounding di market ya, sehingga bisa menggulung cuan dari investor-investor. Kemudian berita datang dari Northern. Dikabarkan berencana untuk menjual Bitcoin mining mereka dan fokus di AI. Jadi Northern sendiri saat ini sedang planning untuk menjual anak usaha mereka, teman-teman, dan mereka akan berfokus di AI ya, menjual anak usaha mereka di bidang crypto mining gitu. Jadi mungkin salah satu pemain di market miner kripto akhirnya mundur, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain datang dari perbandingan antara transaksi di Mastercard, Visa, dan juga Bitcoin. Bitcoin setahun ini masih menjadi salah satu alat transaksi yang paling banyak diminati. Kalau kita lihat dari matriksnya, bahkan pembayaran dengan Mastercard digabung dengan Visa itu nggak sebanding dengan transaksi yang terjadi pada Bitcoin. Jadi ini menunjukkan bahwa Bitcoin saat ini menjadi salah satu aset yang memang banyak dipakai ya untuk melakukan transaksi. Kemudian berita politik, teman-teman. Jadi Ripple co-founder dikabarkan sudah donasi sekitar 10 juta US dollar berupa XRP ke Kamala Harris. Ini adalah bentuk dukungan ya, karena Ripple sendiri memang lebih condong berfokus mendukung Kamala Harris. Sementara dari sudut pandang yang lain ada Mark Cuban, investor dan juga milioner ya di Amerika Serikat, itu menentang sama yang namanya tax plan yang diajukan oleh Kamala Harris, teman-teman, sebagai calon presiden Amerika Serikat. Gitu. Jadi Mark Cuban menentang hal tersebut dan siap untuk melawan jika Kamala Harris pengen untuk menaikkan unrealized gain tax kepada para investor di sana. Wah, ini adalah bentuk nyata ya. Kemudian ada Manta. Manta baru saja merilis yang namanya Manta Gas Gain. Jadi ini tujuannya adalah untuk memberikan pengembalian sampai 50% gas fee dari Manta ya, supaya bisa lebih murah transaksinya di platform Manta. Tuh. Jadi program ini akan berakhir dalam 40 hari ke depan.
Dan tentu saja teman-teman bisa memanfaatkan nih, terutama yang mau mengeksplor jaringan dari Manta ya, karena sudah ada diskon fee yang cenderung lebih murah pada jaringannya. Harapannya sih memberikan impact terhadap peningkatan penggunaan dari jaringan dari Manta. Mungkin nggak akan terlalu impact ke harga. Oke, kemudian gimana nih teman-teman? Oh iya, dari hasil apa namanya? Dari hasil kampanye ini kita belum cek ya gimana kondisi dari siapa sih calon yang memimpin saat ini dari election Amerika Serikat. Kalau kita perhatikan Donald Trump masih memimpin dengan kemungkinan ya 61,9%. Jadi angkanya terus meningkat teman-teman. Si Kamala Harris lebih mendominasi di wilayah bagian pesisir ya, sementara Donald Trump mendominasi di wilayah tengah. Sangat-sangat memimpin, sangat-sangat apa namanya, peminatnya sangat-sangat banyak teman-teman, dan semakin banyak ke depannya ya. Dan menurut saya ini sebuah good point sih untuk market crypto, karena 15 hari ke depan kita akan masuk ke election dari Amerika Serikat, bahkan bakalan sangat-sangat dinantikan oleh pasar. Oke, kita bahas untuk Bitcoin ya. Time frame weekly kita nggak bahas karena kemarin udah closing, which is closingnya bagus. Saat ini kita lihat gimana sih potensi dari Bitcoin di time frame daily. Nah, setelah closing kemarin ada aksi taking profit yang memang terjadi pada pasar, teman-teman. Bitcoin langsung di taking profit oleh beberapa whales ya ketika dia naik sampai 69.000. Dan overall saat ini pergerakan Bitcoin cenderung mengarah ke fase koreksi. Potensial area next support adalah di 65.700-an. Secara volume, sebenarnya volume perdagangan Bitcoin kemarin masih sangat-sangat bagus ya. Dari MACD memang ada kelihatan taking profit ya yang dilakukan oleh pasar. Kemudian dari smart money pun juga kemarin ada sedikit penurunan yang terjadi. Ini merupakan sebuah tanda kalau ya market memang ada aksi taking profit jangka pendek ya. Tapi menurut saya ini bukan indikasi market bearish ya. Ini market masih bakalan bullish. Cuman secara jangka pendeknya memang ada koreksi yang terjadi. Kalau dari saya sih ya DCA lagi teman-teman. Ini adalah kesempatan buat kita buat dapat barang-barang murah ya. Apalagi BTC Dominance kemarin masih cenderung stabil, nggak terlalu turun juga. Sehingga beberapa altcoin kemarin masih bisa kita temukan diskon lumayan signifikan. Ya, salah satunya adalah WLD yang masih kemungkinan bisa turun ke area support kisaran 2,1. Ondo Finance juga kemarin koreksi lumayan dalam setelah dia gagal break dari resistance. Teman-teman, jadi koreksi bisa dimanfaatkan. Manta juga koreksi ya, lumayan signifikan. Kemudian VTI aku pantau juga masih melempem. Ethena ya masih stabil aja teman-teman, dan beberapa altcoin yang lain cenderung masih korektif. Jadi ini adalah kesempatan yang baik lagi teman-teman. Kemarin aku sebutkan kita ada di fase-fase akhir akumulasi ya. Jadi ya menurut data dari apa namanya Plan B sendiri memang memperlihatkan kita dalam posisi yang menjelang fase bull run. Jadi kesempatan terakhir mungkin ada dalam beberapa minggu ke depan untuk melakukan akumulasi. Itu jadi ya saat ini view saya cukup positif terhadap pasar. Bitcoin kemarin sudah breakout, tapi sayang sekali dia justru malah breakdown kembali. Ini mengindikasikan adanya volume yang belum ready ya. Market belum ready untuk bullish. Mungkin akan membutuhkan waktu untuk akumulasi teman-teman. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan momentum ini. Itu sih next supportnya di 65.000 something ya, 65.700-an gitu. Jadi kalau bisa dapat harga di area-area tersebut bisa sangat-sangat bagus. Dari closing time frame 4 jam terakhir, Bitcoin tidak memberikan indikasi pembalikan arah jangka pendek. Jadi potensial masih akan koreksi. Guys, jadi itu masih akan ada koreksi. Sementara di time frame daily kita agak riskan ya, karena pergerakan Bitcoin ini ongoing untuk create yang namanya bearish engulfing pattern ya, sebuah indikasi market seringkali berbalik arah. Cuman ini belum closing. Kita butuh melihat closingnya di jam 7 WIB nanti. Seperti apa kira-kira respon dari pasar. Tapi meskipun begitu ya mungkin kalau harus koreksi hanya akan terjadi dalam beberapa hari ya, sebelum akhirnya pergerakan Bitcoin kembali mengalami rally.
Terus di time frame 1 jam pergerakan Bitcoin kelihatan minim smart money ya. Smart money-nya udah cukup stabil mempertahankan Bitcoin sejak 15 Oktober kemarin sampai 21 sekitar 6 hari. Smart money-nya cukup konsisten bertahan, tapi kemarin sayang sekali memang ada aksi taking profit yang terjadi. Oke, itu next resistance berarti adalah di kisaran area 69.000. Kalau mana berhasil ditembus, maka nextnya adalah di 73 ribuan something untuk Bitcoin. Oke deh, gitu aja pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram ya, tempat aku untuk sharing update-update berita terbaru bagi teman-teman yang mungkin mau join. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre. Makasih.